Baik, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Baik, hari ini kita belajar software yang sangat mungkin dipergunakan oleh eh, semuanya yang menggunakan kuesioner ya untuk kelas metodologi penelitian. Nah, sejak tadi pagi atau mungkin tadi siang saya komunikasi meminta kepada saudara-saudara semuanya untuk mendownload materi dan juga menginstal ini ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama mungkin saya ingin review kembali bahwa ada beberapa file yang kalian download, itu materi workshop Smart PLS namanya, sesuai dengan tanggal hari ini, itu dalam bentuk WinRAR ya. Nah, bagi yang sudah download, tolong itu ditempatkan dalam satu folder, kemudian diekstrak. Jadi maksudnya supaya tampilan data itu semuanya dalam bentuk tampilan biasa, tidak dalam bentuk WinRAR. Terutama nanti yang ini, contoh data PLS intervening dan juga contoh data PLS moderating, ini yang akan kita praktekkan. Coba sembari menunggu yang lain, tolong. Ada juga contoh data PLS moderating, kemudian ada juga PowerPoint-nya, kemudian ada juga tabel statistiknya. Cuman PowerPoint saya tidak akan buka di kelas kita ini ya, karena saya ingin fokus praktek saja. Dan Zoom kita ini saya rekam ya, artinya tidak perlu saudara-saudara harus mencatat step by step yang ada dalam pengolahan data kita. Ini saya rekam, nanti videonya saya masukin ke YouTube saja. Saya share untuk bisa dilihat atau dipelajari ataupun direview ulang. Kenapa hanya intervening dan moderating? Karena itu adalah yang terbaik dalam model pengolahan data di data PLS, dan mayoritas judul yang menggunakan kuesioner menggunakan variabel moderating dan intervening. Walaupun tidak 100% di kelas kita menggunakan kuesioner, ada juga yang menggunakan data sekunder. Kalau pengolahan data sekunder minggu depan kita pelajarin ya, hari ini untuk menggunakan data kuesioner dulu. Oke, mungkin saudara-saudara tidak mungkin 100% bisa mengikuti ini nanti ya, terutama mungkin ada yang belum install, ada installnya yang tidak berhasil, kadang ada laptop juga tidak support ya. Banyak faktor yang menyebabkan tidak bisa diikuti. Tapi yang bisa mengikuti silakan diikuti supaya nanti bisa saling diskusi, saling bertanya ataupun diskusi dengan temannya. Kemudian ini juga Zoom kita ini saya buka share screen untuk semuanya. Jadi sangat memungkinkan nanti kalau misalnya bisa mengikuti tapi ada kesulitan-kesulitan tertentu, saya persilahkan nanti untuk melakukan share screen secara bergantian. Nah, kemudian Smart PLS kalau dibuka secara umum seperti ini, mungkin sebagian tadi setidaknya dari total mahasiswa di kelas kita, saya kira tadi sudah ada sekitar 20 lebih ya, 29 saya lihat datanya sekarang yang sudah berhasil menginstal. Tapi saya tidak tahu karena sudah di-download begitu softwarenya lalu diinstal, apakah sudah dicoba dibuka atau tidak. Artinya kalau install sudah berhasil itu benar-benar sudah bisa tampil seperti yang saya tampilkan saat ini gitu. Karena pasti ada kendala, Pak. Saya di sini ada pilihan apakah student version, profesional atau yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya di instruksi YouTube yang saya share, saya berharap terutama untuk laptop yang belum pernah menggunakan software ini, silakan diajukan melalui websitenya untuk memperoleh key license-nya untuk bisa digunakan 30 hari. Ya, nanti setelah 30 hari itu tidak bisa digunakan lagi, tapi bisa dirubah menjadi student version.
Nah, apa bedanya? Kalau versi profesional itu yang 30 hari bisa digunakan, itu mengolah kuesioner itu tanpa batas, maksudnya sebanyak-banyaknya bisa. Tapi kalau student version itu hanya 100. Nah, tetapi saya berharap mata kuliah kita ini selesai diolah ya selambat-lambatnya itu ya awal awal Februari ya, tapi saya kira tidak akan sampai awal Februari terlalu jauh karena perkuliahan kita juga minggu depan sudah berakhir. Artinya dalam 2 minggu mendatang itu sudah jadwal ujian akhir semester di mana jadwal penelitian juga sudah harus diselesaikan ya. Nah, saudara-saudara yang sudah berhasil mendownload ataupun menginstal software, silakan dibuka sampai muncul tampilannya seperti tampilan yang punya Bapak. Punya saya ya, coba dibuka. Kemudian, tadi yang saya share di Google Drive yang sudah saudara-saudara download semuanya, itu tampilannya atau isi di dalamnya ada sekitar 6 files. Salah satunya adalah contoh di Excel. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Ini kalau saya buka contoh di Excel ini tampilannya seperti ini. Ya. Nah, misalnya di sini ada X11, X12, X13 sampai dengan X15. Jadi ini sebagai caan di dalam kuesioner. Gitu artinya ya. Kemudian ada X2 juga dengan 6 pertanyaan di kuesioner. Ya, jadi sering memang saya informasikan kalau boleh setidaknya ada 5 pertanyaan di dalam kuesioner untuk satu variabel. Ya, kalau di bawahnya kadang sudah tidak memenuhi kriteria lagi. Sehingga diupayakan setidaknya ada 5 ya. Nah, kemudian setelah itu ada variabel X3. Ya, di sini ada X3 misalnya dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, memastikan di diskusi kita di dalam Zoom bahwa itu tergantung daripada indikatornya ya. Tetapi tetap diperhatikan ya, saya sering sekali menginformasikan atau menyampaikan bahwa ada beberapa kadang-kadang di antara kita itu mengajukan kuesioner, di atasnya ada indikatornya, tetapi ada sebuah judul, di dalam judul ada variabel. Dan di dalam pengusulan saya selalu informasikan sumber referensi variabel itu dari mana, lalu indikatornya apa saja. Lalu di dalam indikator itu sering saya informasikan supaya dibuat notasi P1, P2, P3 maksudnya. Dia penyebab biasanya tidak langsung saya approve kuesioner yang dibuat itu adalah ketidaksesuaian antara indikator dengan pertanyaan yang dibuat. Tapi kalau misalnya saya lihat sudah bisa, biasanya kalau kurang-kurang dikit pun nggak terlalu saya masalahin biasanya. Oke, jadi ini contohnya. Nanti kita lihat pemodelannya ya sama-sama. Jadi ada 4 variabel, X1, X2, X3, dan variabel Y. Cuman salah satu variabel X ini nanti akan kita contohkan sebagai variabel, misalnya variabel intervening, boleh saja ya. Tergantung nanti pada contoh yang akan kita buat. Nah, hal berikutnya nanti tentu begini. Setelah nanti saudara-saudara semuanya menyebarkan kuesioner, lalu di-download nanti dari Google Form yang dibuat. Ada yang langsung dengan angka, ada juga dengan tulisan, misalnya sangat setuju, ya tergantung settingan dari saudara semuanya, ya. Nah, yang penting apapun hasilnya nanti ya disesuaikan karena
yang bisa diolah oleh software itu adalah angka-angka. Kan mayoritas menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ya. Nah, jadi cara penyajiannya di Excel harus seperti ini. Pertama dilihat ya bahwa baris pertama itu semuanya hanya berisi notasi variabel dan indikatornya. X1 1 berarti variabel X1 pertanyaan pertama. X12 berarti variabel X1 pertanyaan kedua dan seterusnya. Jadi penyajian di Excel-nya harus seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada hanya satu sheet. Nah, jadi jangan juga nanti waktu kalian mengolah data, sheet 1 data final, sheet 2 ada lagi data yang diinput, data awal ada sheet-sheet. Nah, itu enggak boleh ya. Artinya apa? Sebelum finalisasi data, nanti itu semua ini disingkirkan karena ini data yang mau diolah. Jadi harus dibersihkan. Jadi ini pun nanti misalnya di sini nggak boleh ada data-data. Misalnya tiba-tiba ada perhitungan di sini seperti ini dan lain, ini nggak boleh. Ya, jadi artinya semuanya harus clear. Yang ada hanya datanya, ya. Contoh misalnya ini kebetulan aja ya, contoh sederhana di sini misalnya ada 38 data. 38 data, baris pertama itu hanya penamaan variabel dan indikatornya. Jadi yang pertama yang harus diingat adalah setelah nanti misalnya kuesionernya dicek Pak saya gimana ya, sudah coba silakan diolah dengan menggunakan Smart PLS karena kan sudah belajar kan gitu ya. Nah, maka langkah pertama sajikan seperti ini datanya. Jadi yang lain-lain disingkirkan, dihitung manual pun bisa sebenarnya. Berapa pria, berapa wanita, berapa kelompok umur di bawah 20, berapa yang berumur 20 sampai dengan 25 dan lain sebagainya ya. Itu menggunakan SPSS pun bisa ya. Manual pun bisa. Kalau sudah disimpan di Excel, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyimpan file ini di dalam bentuk CSV, Excel gini. Ya, kan Excel itu ada beberapa jenis. Ini bisa kita save as, misalnya gini ya, file save as, ya, misalnya saya buat di folder yang tadi, misalnya ya, ganti seperti ini. Ini dirubah menjadi Excel CSV, yang ini, comma delimited. Ya, bisa dirubah menjadi Excel CSV. Ya, baru setelah itu misalnya ini ya, saya pilih misalnya save, lalu ini saya save di sini. Maksudnya ya. Oke. Ini saya save, silakan ditutup ya, karena kalau sudah diganti menjadi save as dalam bentuk CSV, silakan ditutup Excel-nya, karena selanjutnya nanti kita akan mengolah datanya, mengimpor datanya. Tampilan datanya akan seperti ini, Excel worksheet. Sedangkan yang di bawahnya, kedua contoh ini nanti yang akan kita import datanya untuk kita olah, praktek menggunakan Smart PLS. Nah, perhatikan di sini, type-nya untuk jenis filenya itu Excel, Excel CSV. Jadi CSV itu singkatan dari separate values file ya, CSV file. Nah, jadi artinya kalau tadi Excel itu sudah kita save as, maka dia disimpan dalam bentuk Excel CSV. Jadi Excel juga, tapi Excel CSV. Excel CSV ini dikenal juga Excel versi yang paling ringan, ya. Ini kan kelihatan ya, misalnya data aslinya ini intervening yang tadi dari 11 menjadi 3 kilobyte. Oke.
Oke, yang baru masuk, yang baru bergabung, tadi saya informasikan, setelah di-download tadi ini dari apa namanya Google Drive, silakan ini diklik kanan extract here. Di extract here. Jadi satu folder itu dibuka semua datanya tidak dalam bentuk WinRAR lagi supaya nanti bisa diimport. Nanti kalau datanya masih dalam bentuk WinRAR itu nggak akan bisa ditarik datanya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, saya persilakan juga membuka software Smart PLS-nya. Ya, jadi di tahapan awal tadi bagi yang baru bergabung saya sudah informasikan bahwa saya membukakan contoh data di Excel bagaimana cara menyusunnya. Kembali saya informasikan bahwa latihan kita hari ini saya rekam jadi nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Oke, sekarang tolong konfirmasinya kepada Bapak. Sudah banyak yang membuka software Smart PLS ini bagi yang sudah hadir di Zoom? Sudah, Pak. Sudah ya. Tampilannya lebih kurang sama seperti ini ya. Iya, Pak. Sama, Pak. Baik, oke. Sekarang mungkin gini ya, sama-sama saja dipraktekkan, cuman saya nggak tahu kan kalau pelatihan begini, bisa saja kalian Zoom-nya pakai di handphone misalnya, lalu praktek sendiri dengan apa namanya laptop tanpa terkoneksi dengan Zoom bisa. Ada juga yang menggunakan semuanya di laptop, lalu dipartisi tampilannya, view-nya di depan, boleh saja terserah ya. Oke, tapi perhatikan coba Bapak akan running sendiri dulu sekitar 5-10 menit supaya kalian semua dapat view-nya, caranya. Baru setelah itu nanti step by step saya ulangin bersama-sama dengan kalian berpraktek bersama. Jadi langkah pertama ini yang saya lakukan, coba dilihat saja dulu. Nggak perlu dicatat karena ini kan direkam. Ya, direkam nanti hasil rekamannya bisa kita share dan kita contoh. Oke, coba perhatikan saja dulu ya. Oke. Nah, tampilan Smart PLS seperti ini. Ada dua bidang gambar terutama ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini nanti akan muncul nama file, nama indikator di bagian kiri bawah. Sedangkan yang tampilan di kanan ini adalah nanti layarnya, view hasilnya ya. Nah, ini bisa kita geser supaya lebih luas misalnya view hasil yang di sini boleh ya. Oke, untuk memulai mengolah data dengan syarat tadi datanya sudah disimpan dalam bentuk Excel CSV. Jangan lupa itu ya. Excel CSV. Dan di dalam Excel tadi saya sudah katakan di sheet-nya hanya boleh ada satu dan baris pertama wajib menggunakan nama variabel dan indikator. Tadi kita contohkan X11 dan seterusnya. Nah, untuk memulainya dimulai dari new project. New project ya. Oke. Nah, ini kalau saya klik seperti ini akan muncul tombol atau katakanlah bagian dari create project. Di tahapan ini kita membuat namanya. Ini saya buat misalnya saya buat namanya contoh 1 misalnya ya. Lalu saya okekan. Oke. Perhatikan, ini jangan diikuti dulu. Nanti diikutinya bareng-bareng ya. Jadi supaya dapat dulu view-nya dari awal sampai akhir lebih kurang seperti apa ya. Nah, di sini muncul contoh 1 tadi. Dia berlambang Smart PLS yang tadi ya. Lalu di sini muncul tulisan di atasnya, tulisannya double klik. Tapi ini tidak harus saya double klik ya. Ini bisa saya klik kanan saja. Saya klik kanan, saya ambil misalnya import data file. Yang paling gampang dari sini ya. Import data file. Nah, setelah saya klik import data file, saya cari di mana data tadi saya simpan. Ya. Nah, sekarang kan masing-masing dari kalian tadi sudah mendownload datanya dari Google Drive. Setelah itu sudah disimpan dalam satu folder. Setelah itu sudah diekstrak juga supaya tampilannya tidak dalam bentuk WinRAR WinZip, tapi dalam bentuk file biasa. Nah, saya menyimpannya di sini ya. Contoh misalnya saya ambil yang intervening. Ya, misalnya seperti ini. Ini saya klik sekali, sudah aktif di file contoh data PLS intervening, lalu saya open. Nah, setelah saya open muncul seperti ini, contoh data inikah yang diambil? Saya jawab oke. Oke.
Nah, perhatikan datanya sudah muncul tadi di sini ya, yang kita masukin, saya klik kanan tadi. Ini datanya tadi, mulai dari X11, X12 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ada kalanya nanti, ini praktek ya, mungkin masih menggunakan data dari saya supaya seragam. Setelah itu nanti boleh berpraktek sendiri masing-masing ya. Nah, akan sangat memungkinkan muncul di sini tulisan data tidak bisa diolah, error, atau muncul pesan singular matrix error. Bisa saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, terlalu banyak data kesamaan. Misalnya, ada data yang asal-asal dibuat, dikopas dari atas ke bawah. Itu akan bisa terbaca oleh Smart PLS. Kalau datanya terlalu banyak kemiripan, dia akan menolak mengolah data karena menurut dia data tidak layak digunakan sebagai data penelitian karena banyaknya kesamaan. Jadi itu adalah karena banyaknya kesamaan data atau kemungkinan datanya dikopas. Nah, kemudian setelah itu coba perhatikan ya. Di sini kan ada tulisan contoh 1 dan perhatikan di sini, yang baru terbuka itu adalah tab data. Baru nanti akan muncul di sebelahnya di sini contoh data untuk bidang gambar. Perhatikan ini saya double klik contoh satunya. Oke. Nah, perhatikan di sini muncul bidang gambar dan data yang ini tadi bawah. Ya, tadi kita sudah aktif di sini. Jadi artinya di bidang gambar ini sekarang tabnya ada 2. Tab yang pertama itu tadi adalah contoh, yang kedua adalah untuk gambarnya. Ya, ini untuk data. Dan ini kita akan menggambarkan model. Saya umpamakan, saya contohkan misalnya di dalam contoh ini, misalnya X1 itu kita tarik dulu, caranya begini ya, di blok. Kalau ngeblok tahu ya, bisa tekan shift lalu panah bawah. Perhatikan setelah saya blok ini saya drag ya, saya rename, saya beri namanya misalnya di sini adalah X1. Oke. Oke, kalau menurut saya bidang gambarnya ini nanti kurang luas, ini bisa saya buat begini ya. View-nya ini ya, misalnya saya kurangin. Nah, view-nya berarti menjauh. Kita melihatnya makin jauh, jadi bidang gambar dia akan makin membesar. Oke, misalnya X2 sama, saya blok dulu. X2-nya ada 8 pertanyaan misalnya, lalu saya drag, saya tarik. Contoh saja ya, ini saya tarik sedikit ke atas. Ini misalnya saya buat di sini. View-nya saya kecilkan sedikit lagi. Kemudian saya klik kanan, rename. Saya beri namanya X2. Oke, ini saya okekan. Lalu setelah itu, sebentar, X3-nya mana ya? Oke, di sini berubah namanya ya, X1, ada Y1, ada Y2 sepertinya. Oh iya. Oke, oke. Setelah itu Y1 saya tarik sesuai dengan model interveningnya. Ini ada 6 pertanyaan. Kemudian ini saya rename. Saya beri namanya Y1 misalnya. Ya, misalnya kepuasan pelanggan, KP misalnya, bisa saja ya.
Kinerja karyawan kakak gitu bisa saja ya. Kemudian Y2-nya saya blok lagi, lalu saya drag lagi ke sebelah sini sesuai dengan model ya. Saya rename, klik kanan rename, beri namanya Y2. Ini sebenarnya bisa kita ganti-ganti arahnya. Caranya begini, klik kanan di bulatan merahnya atau di variabelnya diklik kanan. Lalu perhatikan di sini ada align indicators-nya, ada di atas, ada di kiri, ada di bawah, di kanan. Oke, yang umumnya kalau modelnya intervening dengan dua variabel seperti ini modelnya. Oke, setelah itu perhatikan ini kita bisa buat arah pengaruhnya. Ini klik connect yang di atas. Klik connect. Nah, lalu ini bisa kita klik di awal dan kita klik di akhir. Dan harus diawali di tengah bulatannya persis. Diakhiri nanti di tengah bulatannya persis. Oke, ini saya klik sekali. Lalu panahnya saya tarik, saya klik lagi. Saya tarik dari sini, saya klik lagi. Demikian seterusnya. Warnanya berubah, artinya semua variabel sudah terkoneksi dengan garis. Oke. Nah, ini gambar model yang banyak dipergunakan di dalam model penelitian kita di kelas kita pada semester ini, ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan ngolah data. Pada saat ngolah data nanti kita ada dua tahapan. Yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua nanti uji hipotesis. Nah, nanti ini sekilas saja saya review cara mengolah datanya karena nanti akan kita ulang lagi dan akan dijelaskan, dibahas lebih detail. Lebih kurang nanti caranya seperti ini, calculate, nanti ada PLS algorithm. Nah, kalau kita buat PLS algorithm ini nanti berarti kita di tahapan uji validitas, uji reliabilitas. Saya klik tadi PLS algoritmnya. Ini settingannya standar ya. Sebenarnya tidak perlu kita olah-olah lagi ya. Yang paling standar ya seperti ini ya. Sebenarnya ini langsung kita start calculation itu sudah bisa. Setelah kita start calculation, perhatikan tab yang di atas itu ada muncul yang ketiga ya. Jadi sekarang ada 3. Ini ada data, ini ada gambar, kemudian ada luaran ininya lagi. Luaran output dari uji validitas, uji reliabilitas. Nah, di gambar ini sudah muncul angkanya ya. Jadi misalnya bisa diperhatikan tadi di sini angka-angka yang ada di sini ini yang disebut dengan loading factor atau uji validitas ya. Ini harus di atas 0,5. Kalau dia di bawah 0,5 artinya tidak valid. Ya, kalau tidak valid berarti ada proses kita buang nanti jawaban pertanyaan yang ada di sini. Nanti ya Bapak jelaskan lebih detail. Oke, ini nanti secara umum seperti ini. Lalu kalau uji reliabilitasnya nanti bisa kita lihat di output yang di sini. Di sini ada construct reliability and validity. Nah, ini Conbrach alpha ada. Ini harus di atas 0,7 semuanya. Rho harus di atas 0,7. Composite reliability juga harus di atas 0,7. AV, average variance extracted, ini harus di atas 0,5. Ya, ini juga bisa lihat dari gambar-gambarnya ya. Misalnya begini. Nah, ini harus garisnya di atas 0,7, row-nya juga demikian ya. Nah, kebetulan datanya ini kondisinya sudah bagus. Nanti tidak semulus ini tentu data yang kalian punya ya. Tentu ada saja masalahnya. Dengan demikian uji reliabilitas yang ini lolos kriterianya, uji validitas tadi yang ada di sini juga lolos. Itu saja uji datanya. Ya. Nanti setelah itu bisa kita lanjutkan dengan pembuktian hipotesis. Misalnya pembuktian hipotesis itu dari sini, calculate, bootstrapping. Kemudian nanti kita start calculation. Nah, pada saat kita mengolah start calculation, dia akan muncul proses datanya. Lalu di sini akan muncul. Perhatikan di atas ya, ini ada data, kemudian ini gambar. Hasil pertama tadi validitas reliabilitas, ada bootstrapping.
Nah, nanti yang menjawab hipotesis itu adalah yang ini, ya. Nah, apakah X1 mempengaruhi Y1? Di sini kuncinya, ya. Kalau di bawah 5% berarti signifikan. Ini 0,048 itu kan di bawah 5%, ya. 0,017 itu adalah signifikan karena di bawah 5%. Kemudian X2 ke Y1 juga demikian. Nah, kalau kita lihat dari pengujian hipotesis langsung, ini ada 3 yang signifikan. X1 ke Y1, X1 ke Y2, X2 ke Y1 signifikan karena di bawah 5%. Pengukuran yang lain adalah nilai T statistiknya. Kalau nilai T statistiknya di atas 1,96. Jadi ini seragam, ya. Kalau menurut V-values-nya di bawah 5%, maka umumnya atau seyogianya nilai T statistiknya juga di atas 1,96. Nah, sedangkan yang 2 yang paling bawah ini tidak signifikan. Kenapa? Karena nilai T statistiknya tidak mencapai 1,96, juga V-values-nya tidak di bawah 5%. Nah, ini yang pengaruh langsung, ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan 2 variabel independen, 1 intervening, 1 dependen, menggunakan 7 hipotesis. Nah, yang indirect effect bisa kita lihat di sini, ya. Specific indirect effect. Nah, ini misalnya ya, pengaruh X1 terhadap Y2 melalui Y1. Nah, kebetulan di contoh data ini tidak signifikan, ya. Kemudian di contoh yang kedua juga X2 terhadap Y2 melalui Y1 juga tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena P-values-nya di atas 5%. Dia signifikan kalau di bawah 5%, di bawah 0,05. Nilai T statistiknya juga tidak berada di atas 1,96. Ya, maka hipotesisnya juga ditolak. Nah, nanti kita akan lihat juga ada beberapa kelemahan dari Smart PLS ini. Smart PLS ini nanti kalau kita olah berulang-berulang kali, itu datanya bisa berubah, ya, tidak konsisten. Itu penyebabnya adalah kalau datanya sedikit, ya, terutama jika datanya itu di bawah 100, maka datanya belum konsisten. Nanti saya jelaskan penyebabnya. Itu sebabnya saya berharap bahwa data penelitian kalian itu kalau bisa di atas 100 respondennya. Oke, itu dulu review singkat. Sebelum kita praktekin sama-sama, saya tutup dulu hasil yang ini. Nanti akan kita praktekin sama-sama lagi karena ini di awal adalah reviewnya saja dulu. Nanti kita praktekin sama kembali. Baik, semua sudah di posisi ini kembali? Ya, Pak. Sudah ya? Oke, yuk. Sama-sama kembali kita praktekin sama-sama. Tadi Bapak hanya mencontohkan saja ya review awal. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa ditangkap dulu untuk ininya saja, untuk review awalnya ya. Ini saya hapus. Itu yang pertama. Yuk sama-sama kita klik new project dulu. Silakan diklik new project. Sudah? Ya, Pak. Silakan komunikasi ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan, Pak saya ketinggalan atau Pak saya mau share screen boleh ya. Nanti bisa secara bergantian. Oke. Screen Bapak masih bisa dilihat semuanya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, project name-nya kita beri yang pertama itu adalah project intervening. Coba ya sama-sama kita beri namanya project intervening. Ya. Create a new project, kita beri namanya semuanya project intervening. Sudah semuanya di tahapan ini? Sudah, Pak. Baik. Kalau ada yang ketinggalan nanti silakan bersuara ya, Bapak bisa ulang atau Bapak bisa review. Silakan klik sama-sama oke. Oke. Sudah muncul semuanya di bagian kiri atas ada tulisannya project intervening, double klik dan project intervening. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ayo yang double klik itu tulisannya kita klik kanan.
Kita klik kanan, bisa dilihat screen Bapak. Lalu import data file. Klik kanan, lalu import data file. Sudah? Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, silakan saudara cari semuanya nyimpan filenya di mana. Ya, nyimpan filenya di mana. Misalnya di C, dibuat dalam satu folder. Sebaiknya dalam satu folder ya. Kemudian pastikan datanya sudah diekstrak, tidak lagi dalam bentuk WinRAR WinZip. Kalau masih dalam bentuk WinRAR WinZip, silakan diekstrak dulu datanya. Dan yang muncul datanya pasti hanya yang format datanya CSV. Tadi saya sudah katakan ya, hanya yang muncul itu yang pasti hanya CSV. Nah, kalau tidak muncul, tidak muncul di folder yang dibuat, kemungkinan itu hanya karena datanya masih dalam bentuk WinRAR. Ada yang tidak muncul datanya? Atau muncul semuanya? Muncul Pak. Kita pakai yang intervening ya Pak ya. Oke, boleh kita pakai intervening. Silakan pilih yang intervening, diklik sekali. Memastikan kita sudah diklik yang contoh data PLS intervening, maka di bawah dia sudah muncul tulisannya. Oke, sudah semua di tahapan ini? Sudah, Pak. Sudah. Kalau ada yang ketinggalan informasikan ya. Silakan sekarang diklik open. Oke, akan muncul kembali konfirmasi import data file namanya contoh data PLS intervening. Kita klik sekali lagi oke. Ada yang langsung muncul, ada yang loadingnya agak lama, tergantung dari laptop kita masing-masing ya. Kalau laptopnya udah senior, biasanya loadingnya agak lama, muter-muter dulu kan. Ya, sudah semuanya muncul loading datanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita lihat seperti yang saya katakan tadi bahwa di atas ini contoh data PLS intervening sudah muncul. Ini baru tab pertama. Nanti muncul lagi tab kedua gambarnya. Ada data validitas reliabilitas dan yang terakhir nanti hasil pengujian hipotesis. Oke ya. Oke. Sekarang kita double klik tulisan project intervening yang di kiri atas. Ya, di atas contoh data ada tulisan project intervening ya, yang memiliki lambang smart PLS itu yang ada variabel dan indikator. Kalau kita double klik, maka muncul tab baru dibuka, gambar yang kosong, tempat kita untuk menggambar. Mendrag datanya dari data indicatorsnya itu ke dalam bidang gambarnya. Oke, semua sudah muncul seperti punya Bapak? Sudah, Pak. Datanya semuanya sudah muncul. Oke. Nah, sekarang tadi Bapak jelasin, nanti bisa saja gambarnya ini agak terlalu besar, agak terlalu kecil. Nanti bisa diklik yang di kiri atas yang seperti lambang kaca pembesar plus dan minus ya. Nanti bisa dicoba-coba. Nah, sekarang kita drag datanya. Silakan di blok. Cara memblok bisa saja tekan shift panah bawah. Itu variabel X1. Itu terdiri dari 5 indikator. Dilihat. X1 terdiri dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan di drag. Tahu di drag ya? Kalau di drag itu ya silakan ditekan lalu digeser. Seperti punya saya. Ikutin gambarnya model seperti yang saya buat tadi ya. Oke. Saya ingin mengecil seperti ini. Oke. Sudah muncul semuanya untuk variabel X1? Sudah, Pak. Nah, baik. Langkah selanjutnya silakan klik kanan variabel laten X1-nya, klik kanan kita rename. Klik kanan lalu pilih rename. Oke.
Setelah diklik rename di dalam pengolahan data yang sebenarnya, silakan seperti tadi saya katakan. Misalnya kalau ini adalah mix marketing, bisa saja dibuat mix kira-kira gitu, atau MM, artinya mix marketing boleh saja. Oke, sekarang kita tarik X2. X2 terdiri dari berapa pertanyaan? 8. 8 pertanyaan. Silakan diklik kanan lagi, rename lagi. Udah tahu ya? Klik kanan lagi laten variabel X2-nya, lalu klik rename, ganti namanya menjadi X2. Lalu tekan OK. Nah, ini bisa digeser-geser ya kalau kita mau cocok-cocokin gambarnya di mana posisinya yang paling bagus misalnya. Boleh. Setelah itu pindahkan lagi variabel Y1-nya. Y1 terdiri dari berapa pertanyaan? 6. 6. Ada 6. Silakan yuk kita tarik sama-sama di drag. Jangan ada yang ketinggalan variabelnya ya. Oke, bisa dicocokin di mana posisi yang paling bagus. Oke, mungkin bisa diikutin punya saya, diikutin gambarnya seperti itu ya. Silakan diklik kanan rename. Buat namanya Y1. Y1 itu artinya dependen pertama. Dia sebagai intervening ya. Kalau intervening berarti fungsinya ada 2. Sebagai independen iya, sebagai dependen juga iya. Oke, kalau sudah silakan kita klik lagi bagian yang Y2-nya. Kita drag lagi dengan 6 pertanyaan. Ya. Oke. Dibuat proporsional ya, seperti punya saya lebih kurang. Silakan diklik kanan juga rename, beri namanya Y2. Oke. Sudah di tahapan ini, sudah gambarnya sudah tersaji semuanya. Ada yang ketinggalan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kalau sudah, sekarang yang Y2-nya kita arahkan indikatornya ke sebelah kanan. Caranya klik di Y2-nya, klik kanan, lalu pilih align-nya itu yang sebelah kanan. Indicator right. Seperti ini ya. Oke, sudah semuanya? Sudah, Pak. Baik. Sekarang tahapan selanjutnya, kita klik gambar panah yang di atas. Klik sekali, pastikan kursor kita sudah berekor seperti panah. Oke. Kalau sudah, kita akan menarik anak panah seperti yang saya contohkan tadi. Nah, yang penting diperhatikan dalam proses gambar anak panah ini harus diklik di sumbernya, misalnya di X1, klik tarik ke Y1 juga diklik kembali. Ya, jadi ngekliknya 2 kali. Misalnya dari X2 klik, dari tengah berhenti di tengah, klik lagi. Dari Y1 tarik ke Y2, klik lagi. Gitu ya. Dari X1 ke Y2 juga tarik, pokoknya dari tengah berhenti di tengah tujuan juga. Diklik kembali. Jadi ada 5 kali menarik garis. Ada 5 kali proses penarikan garis. Oke, sudah di tahapan ini? Oke. Ada yang belum selesai? Sudah, Pak. Nah, yang lainnya? Sudah, Pak. Baik. Oke. Normalkan kembali anak panahnya supaya tidak punya ekor panahnya. Caranya klik select kembali. Klik select yang di samping laten variabel atau di samping tanda plus itu. Nah, supaya kursor kita normal kembali. Nah, ini adalah contoh gambar kalau penelitian kita menggunakan model intervening. Oke, nah sekarang kita lakukan uji validitas, uji reliabilitas. Silakan klik calculate, lalu pilih PLS algorithm. Silakan diklik. Bapak tunggu yang lain.
Sudah, saya klik PLS algoritmnya, calculate PLS algorithm. Oke. Yang lain-lain sudah settingan standar, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Langsung klik saja yang kanan bawah, tulisannya Start Calculation. Yang di kanan bawah, Start Calculation, silakan diklik. Oke, maka tampilan kita akan muncul kembali di tab yang ketiga. Perhatikan, di sini tadi saya sudah jelaskan, di sini coba klik gambar dulu. Gambar dulu yang di sebelah PLS algorithm. Di tab yang kedua tadi ada gambar. Oke. Oke. Tahapan pertama di dalam sebuah penelitian yang menggunakan kuesioner di mana pengolahan datanya menggunakan Smart PLS disebut dengan uji validitas. Ya. Nah, uji validitas itu adalah untuk menguji apakah pertanyaan yang kita buat valid nggak mewakili variabel itu. Misalnya, tadi di variabel X1 kita punya 5 pertanyaan. Apakah pertanyaan pertama valid nggak mewakili variabel X1? Apakah pertanyaan yang kedua dari X1 valid nggak mewakili X1? Dan seterusnya. Nah, jadi uji validitas itu adalah uji keabsahan. Apakah pertanyaan yang kita buat itu valid nggak, sah nggak mewakili variabelnya masing-masing. Kira-kira gitu ya. Demikian juga Y1 dengan 6 pertanyaan. Apakah pertanyaan pertama dari Y1 valid nggak mewakili variabel Y1 dan seterusnya. Nah, cara melihat uji validitas ini valid atau tidak jika loading faktornya di atas 0,5. Nah, punya saya misalnya di sini X11 loading faktornya 0,8229 ini ya. Nah, punya kalian berapa di yang pertama? Mungkin bisa jadi 829 ya. Sama, Pak. Sama, Pak. Kalaupun ada beda-bedanya nanti mungkin beda tipis. Misalnya saya 0,829 punya kalian 8,28 misalnya. Bisa jadi ya. Itu beda-beda sedikit. Nah, artinya semua variabel X1 valid. Benar ya? Valid. Betul. Oke. X2-nya valid nggak semuanya? Valid. Valid. Y1 valid nggak semuanya? Valid, Pak. Valid, Pak. Oke. Y2-nya valid nggak semuanya? Valid. Valid. Baik. Ini kan karena contohnya sudah valid, Pak. Bagaimana kalau seumpamanya nggak valid? Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya begini ya. X1 ini misalnya, X1 ini tidak valid. Lalu bagaimana proses penyelesaiannya? Kalau tidak valid, misalnya X11 misalnya, ini bisa kita buang. Nah, ini misalnya kita klik kanan, kita delete. Perhatikan ketika kita buang, maka dia angkanya hilang semua. Kenapa hilang semuanya? Karena harus kita olah ulang. Termasuk luaran yang tadi yang terkait dengan validitas reliabilitas dia juga hilang. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus ulangin lagi, calculate PLS algorithm. Kira-kira seperti itu ya, start calculation lagi. Lalu akan muncul dengan hasil yang baru. Kita kembali lagi ke gambar, akan hasil seperti ini. Nah, lalu bagaimana Pak kalau misalnya setelah dibuat lagi yang tadinya ada yang valid, sekarang menjadi nggak valid? Ya sama, hapus lagi. Nah, tapi dalam satu variabel harus minimal ada 2. Nggak boleh hanya 1. Nah, itu sebabnya Bapak sering katakan kalau boleh minimal 5 pertanyaan dalam satu variabel. Kalau hanya 3, nanti giliran nggak valid 2 bagaimana? Maka penelitian gagal. Ya, jadi diupayakan supaya penelitian itu paling enggak minimal 5. Kalaupun 4 ya enggak apa-apa sih, tapi ya mudah-mudahan valid minimal 2, kalau bisa 3 ya bagus ya. Oke. Nah, itu contohnya ya di dalam pengolahan data kita. Jadi misalnya kalau yang ini mungkin udah enggak berubah lagi. Misalnya yang seperti ini. Tadi Pak bagian pertanyaan 5-nya enggak valid, ya harus dihapus lagi, delete lagi. Seperti itu caranya ya. Oke. Ini datanya saya kembalikan dulu lagi supaya hasil kita sama. Ini saya
masukkan kembali data yang saya hapus tadi. Oke. Nah, tadi calculate PLS algorithm. Jadi ini contoh datanya tadi sudah valid semuanya, ya. Oke. Nah, sekarang sama-sama kita lihat dulu. Selain validitas, ada yang disebut dengan uji reliabilitas. Lihatnya di sini, PLS algorithm. Coba dilihat. Oke. Dibuka. Nah, di sini ada namanya construct reliability and validity. Bisa dilihat di bagian bawah quality criteria. Iya, Pak. Construct reliability and validity. Nah, apakah angkanya sama persis? Punya saya Cronbach's alpha-nya 0892 untuk X1, di bawahnya 946, di bawahnya 938, di bawahnya lagi 934, sama enggak? Sama, Sama, Pak. Pak. Sama ya. Oke. Cronbach's alpha, raw dan composite reliability ini minimal 0,7. Jadi nanti setelah kalian ngolah data reliable atau enggak yang dilihat adalah ini, ya. Ketiga-tiganya ini harus di atas 0,9 dan AV harus minimal 0,5. Ya, memang kriteria dari ahli statistik ya menyatakan seperti itu. Jadi itu bukan pendapat saya ya. Oke, kalaupun mau melihat gambarnya yang di atasnya di samping matriks itu bisa dilihat ya, ada Cronbach's alpha karena ada beberapa artikel juga menyajikan yang ininya juga gitu. Boleh-boleh saja ya. Oke. Nah, itu yang paling mendasar. Nah, sekarang coba diklik R-square-nya yang di sini. R-square, quality criteria, ada R-square tulisannya ya. Oke. Nah, apa arti R-square ini? Nah, coba dilihatin angka-angka ini ya. R-square-nya ada 0,900, di sini ada 0,911. Nah, ini coba diklik gambar yang di sampingnya. Ini sama dengan angka ini. Ini loh. 0,900 dengan 0,911. Sama kan ya? Ya, Iya, sama. Ini R-square. R-square itu maksudnya apa? Itu adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu apa? Kemampuan dari variabel independen X1 dan X2 dalam menjelaskan variabel Y1 adalah 90%. 0,900 itu sama dengan 90%. Artinya apa? Dia punya error 10%. 10% itu errornya dari mana, Pak? Karena dia nggak mencapai 100%. Masih ada errornya 10% kekurangannya. Nah, error itulah yang disebut dengan error penelitian atau pengaruh variabel yang lain dalam mempengaruhi variabel Y1 di luar X1 dan X2. Nah, itu errornya disebut. Karena Y1 hanya dipengaruhi oleh 2 variabel. Tetapi sudah cukup besar. Sudah 90% ya, karena secara umum ini terbagi 3 ya. Jadi dari 100%, jika ini hanya di bawah 0,33 atau di bawah 33%, berarti R-square-nya rendah. Kalau ini di kisaran 33 sampai 66%, ini ya berarti sedang. Tapi kalau dia di atas 66%, berarti kuat, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana dengan Y2? Y2 itu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y1. Dia 91,1%. Berarti errornya berapa ini? Kekurangannya dari 100% berapa? 8,9%. Seperti itu ya. Oke. Nah, apa kegunanya itu? Ini nanti perhatikan ya. Kita kan ada membuat persamaan regresi. Jadi yang memiliki error itu hanya variabel dependen. Dalam hal ini kan intervening merangkap variabel dependen juga. Intervening itu artinya dia memiliki 2 posisi. Sebagai independen dan sebagai dependen juga. Ini ada namanya koefisien pengaruh. X1 apakah mempengaruhi Y? Nanti kita lihat. Tapi kekuatan pengaruhnya adalah 0,281. Pengaruh dari X1 terhadap Y2 itu adalah 0,316. Sama nggak hasil yang kita punya dengan yang kalian olah di laptop masing-masing? Sama, Pak.
Sama Sama, ya. Pak. Oke. Kemudian kekuatan pengaruh dari Y1 terhadap Y2 adalah 0,364. Kekuatan pengaruh dari X2 terhadap Y1 adalah 0,693. Kemudian X2 terhadap Y2 adalah 0,307. Nah, hasil ini belum menunjukkan signifikan apa enggak. Tetapi kita bisa lihat yang paling besar yang mana? X2 ya, terhadap Y1. Y1. Jadi di antara X1 dan X2 yang paling kuat pengaruhnya adalah X2. Tetapi keputusan signifikan atau tidak nggak bisa dilihat di sini. Harus dilihat di yang tadi. Nanti harus kita olah kembali maksudnya ya. Harus kita olah kembali nanti. Kita belum mengolah untuk keputusan pengambilan hipotesis. Tapi secara umum begini. Jika X1 naik sebesar 1, maka perhatikan angka ini ya. Maka Y1 akan naik sebesar 0,281. Cara bacanya seperti itu. Jika X2 naik sebesar 1, maka Y1 akan naik sebesar 0,693. Atau kalau saya presentasikan, jika X2 naik 100%, maka Y1 akan naik sebesar 69,3%. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kan ada juga yang sudah membuat persamaan regresi, boleh. Lebih bagus ada juga yang belum membuat di bab 3-nya. Tidak apa-apa, nanti direview pada saat hasil final. Nah, kalau kita membuat persamaan regresinya ini bagaimana? Persamaan regresinya ini kan Y1 sama dengan, kan begitu ya. Y1 sama dengan, kan begitu. Ada X beta X1 ditambah dengan beta X2 ditambah dengan error. Gitu. Ya. Yang mana beta X1-nya ini? Jadi Y sama dengan 0,281 X1 ditambah dengan, karena positif, makanya ditambah. Ditambah dengan 0,693 X2 ditambah error. Kalau ditanya errornya berapa? 0,10 atau 10%. Ini errornya tadi. Lalu bagaimana dengan persamaan Y2? Y2 sama dengan 0,316 X1 ditambah dengan 0,307 X2 ditambah dengan 0,364 Y1 tambah error. Errornya berapa? 0,89. Itu tadi artinya ya. Oke, ini masih uji validitas, uji reliabilitas. Sekarang kita lanjutkan dengan uji hipotesisnya, signifikan atau tidak. Nah, kalau ini nanti pasti ada hasil yang berbeda di antara saya dengan kalian atau dari kita semuanya. Ada yang sama, ada yang beda ya. Kenapa? Karena sampel yang kita pergunakan ini di bawah 100. Kalau di bawah 100 atau kalau sampelnya sedikit, maka hasilnya itu berbeda. Ya, nanti saya jelasin. Coba sama-sama kita olah. Calculate bootstrapping. Silakan klik calculate lalu bootstrapping. Nah, kemudian setelah itu silakan klik start calculation. Oke, coba kita perhatikan pengaruh langsung dulu. Nah, ini mungkin nggak sama semuanya ya. Punya saya yang di bawah 5% itu adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan 4 dan 5 itu tidak. Jadi yang di bawah 5% itu hanya 3 pengaruh langsung yang signifikan. Gimana punya kalian? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Berapa yang signifikan? Ya, kalau di saya yang signifikan 4, Pak. 4 ke, Pak. 4. Berarti sama yang paling bawah ya? Iya, Pak. Y1 terhadap Y2 signifikankah yang di bawah sini?
Ya. Iya, Pak. Ada lagi, ada yang oke. Nah, jadi perbedaannya itu karena apa? Saya jelasin sedikit ya. Jadi model penelitian jika memiliki variabel intervening atau dengan memiliki path analisis, analisis jalur ya. Analisis jalur itu berarti ada pengaruh langsung atau ada pengaruh tidak langsung atau ada pengaruh moderasi. Nah, itu sebenarnya syarat yang terbaik itu datanya minimal 200. Ya, secara statistik datanya itu minimal 200. Kalaupun nggak mencapai 200 ya di atas 100 lah, kira-kira begitu. Nah, oleh si pemilik software atau si pencipta software, untuk data-data yang di bawah 100, dia menggandakan data tersebut. Misalnya seperti data kita tadi hanya 37 responden. Maka dia menggandakan 37 responden itu. Nah, masalahnya yang mana data yang digandakan, mana yang tidak, kita tidak tahu. Kenapa? Karena mesin yang bekerja. Sehingga antara laptop saya dengan laptop yang kalian operasikan tentu tidak sama, ya. Jadi sangat memungkinkan hasilnya berbeda. Nah, itulah kelemahan jika datanya di bawah. Datanya itu apalagi di atas 200 itu cenderung konsisten hasilnya. Nah, itu permasalahannya ya. Oke. Jadi sudah tahu ya cara membacanya ini. Nah, tadi original sampel ini, inilah koefisien pengaruh tadi. Jadi terlihat ya koefisien pengaruh X2 terhadap Y1 tadi nilainya tinggi nih. 693 dan memang hasilnya persen dan nilai tes statistiknya di atas 1,96. Dia yang paling tinggi, makanya dia yang paling signifikan. Kira-kira seperti itu ya. Paham sejauh ini? Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Oke. Kemudian yang di bawah, silakan kita buka spesies. Nah, saya yakin di antara kalian pasti ada yang signifikan ini. Nah, punya saya kan enggak signifikan dua-dua. Ada. Paling bawah, Pak. Yang paling bawah. Berapa di situ nilai P-values-nya? 0,043. Paling bawah, Pak. Nilai P-values-nya berapa? 0,050. 0,043. Iya, 0,043. Ada yang lain? 0,8. Oke, 0,044. Nah, jadi maksudnya tidak ada dua jenis. Bahkan lebih dari dua jenis. Paham maksudnya ya? Oke, ini juga punya saya 1,860 untuk nilai tes statistiknya. Tentu yang signifikan tadi pasti di atas 1,96 kan? Iya. 2,1. Iya, Pak. Jadi 2,0. berbeda 2,0 sekian malah ya. Oke, jadi Iya. itu perbedaannya. Jadi kenapa ini berbeda? Karena datanya sedikit. Kalau data sedikit, maka software menggandakan datanya. Paham maksudnya ya? Sampai dengan memenuhi kriteria menurut perhitungan software ini. Oke, nah itu contoh kalau menggunakan variabel intervening. Maka biasanya juga di copy, ada yang memblok lalu diklik kanan copy ada, tapi kalau gambar-gambar seperti ini biasanya di screen. Kalau di screen ya bisa tergantung ini ya kebiasaan kalian. Kalau saya sering menggunakan ini, misalnya begini ya, saya screen misalnya. Kalau mengambil hasil ya, ini misalnya tahu print screen ya di dalam laptop masing-masing menggunakan yang program pin misalnya. Nah, kalau program pin kan ini tinggal kita paste di sini, kita geser. Biasanya misalnya ini bisa saya potong, cuman ini sepertinya saya
terlalu besar di sini. Jadi Bisa 50% saja dulu, Pak. saya screen-nya ini ya. Oke. Nah, lalu misalnya ya presentasinya dikurangin. Misalnya ini sudah bisa saya ambil. Inilah saya cut misalnya ya. Misalnya ini saya cut. Ini untuk gambar ya khususnya ya. Lalu saya kontrol X misalnya. Lalu nanti saya buka misalnya saya buka presensi ya. Nah, misalnya, nah kalau nanti hasil screenshot itu tinggal dipindahkan saja ke dalam Word-nya. Tadi saya Ctrl X atau Edit Cut, lalu ini bisa saya edit paste di dalam Microsoft Word kita. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau mau dibuat di tengah, boleh silakan, lebih kurang seperti itu. Untuk gambar bisa di screenshot, tapi kalau untuk data-data silakan di blok dan di copy juga boleh. Oke, ini data pertama. Sebelum kita masuk ke contoh moderating, ada yang mau ditanyakan atau ada yang, kalau nggak ada ya kita lanjut. Kira-kira sulit atau gampang mengoperasionalkan variabel software ini? Sekarang sih gampang, Pak. Gimana Nanti kalau menurut di-risk. kalian? Gampang apa sulit? Sekarang kan ada bantuannya Pak, gampang. Tapi nanti kan ini video kan bisa dilihat ya. Selain ini nanti saya upload kan di link-link YouTube saya yang lain juga ada ya, di kelas-kelas pelatihan saya yang lain ya, dengan dosen-dosen atau dengan siapapun. Nanti itu juga bisa dilihat, lebih kurang sama ya. Tapi sudah sekian yang masuk. Nah, itu kalau boleh benaran ya disebar ya, jangan bohongan. Karena nanti waktu presentasi Bapak akan minta coba buka linknya. Linknya itu kan nanti kalian buka kan kelihatan nanti di sana. Pakai Zoom ya, misalnya coba perlihatkan sama saya mana kuesionernya, buka linknya, nanti kelihatan di situ berapa banyak responden yang masuk. Oke, sekarang kita masukin, ada yang lain yang mau bertanya atau ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita masukin yang kedua. Menggunakan apa namanya? Contoh yang kedua. Oke, kalau nggak ada dan lain sebagainya ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan untuk praktek yang pertama ini, silakan ditutup saja. Bagi yang mau save silakan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa ya. Kalau saya tidak saya save. Tapi nanti secara otomatis sebenarnya hasil pekerjaan kita itu sudah ada di dalam apa kita, proses pekerjaan kita. Oke, silakan dibuka kembali ininya. Tadi saya tutup dan saya tidak save. Silakan dibuka kembali Smart Palace-nya. Dari awal lagi. Yang baru bergabung, silakan diikutin yang kedua ini. Lebih kurang caranya sama ya. Langkah-langkahnya sama. Step by step-nya sama. Udah berapa yang hadir saat ini? Coba ada 55. Ya kemungkinan besar udah hadir semua ya harusnya. Tapi mungkin ada juga yang pakai 2 nama ya karena praktek.
Oke, nggak apa-apa. Nanti aja kita absen ya habis praktek yang kedua ini. Oke. Oke. Saya share screen kembali ya. Oke, sudah dibuka kembali yang apa namanya? Ini tadi pekerjaan project intervening itu akan ada ya, tapi ya hanya ininya saja, datanya saja. Oke, sudah semua pada posisi ini seperti yang tadi semuanya? Sudah, Pak. Ya, kita new project lagi yuk, dari awal lagi. New project. Kita buat namanya project moderating misalnya. Project moderating. Sudah? Kalau sudah silakan klik OK. Seperti yang tadi ya. Oke. Nah, lalu sudah muncul di sini tadi ada project moderating ya. Di bawah tulisan, di antara tulisan project moderating ada tulisan double klik, nggak harus di double klik, kita klik kanan saja. Klik kanan lalu pilih import data file, silakan. Klik kanan, tulisan double kliknya lalu pilih import data file. Oke, setelah itu karena kita tadi sudah memilih harusnya foldernya langsung ketemu ya. Pilih contoh data PLS moderating. Bagi yang baru mencoba di sesi kedua ini, silakan cari dulu foldernya di mana nyimpan datanya dan pastikan datanya sudah diekstrak, tidak lagi dalam bentuk WinRAR atau WinZip. Ya, silakan dipilih, diklik saja sekali contoh data PLS moderating. Sudah? Udah, Pak. Kalau sudah, silakan diklik open. Lalu oke-kan lagi. Oke, sudah muncul lebih kurang tahapannya sama seperti yang tadi ya. Satu tab di atas sudah muncul untuk data contoh data PLS moderating ya. Oke, lalu seperti yang tadi kita pilih yang di bagian kiri tulisan project moderating yang gambar Smart PLS itu ya, di double klik ya, yang gambar Smart PLS project moderating yang sebelah kiri di atas data yang tadi, di atas contoh data. Silakan di double klik. Oke. Variabelnya udah turun ke bawah dan bidang gambar tab yang kedua yang kosong sudah muncul. Ini bisa kita geser agak ke kiri sedikit supaya bidang gambar kita lebih besar. Oke, di sini kita ada variabel X1, X2, kemudian ada Z sebagai moderating, kemudian ada Y. Yuk, sama seperti yang tadi, kita ambil dulu mulai dari X1, silakan diblok. X1 dengan 4 pertanyaan. Oke, lalu setelah itu silakan ini X ini kita klik namanya, kita klik kanan rename menjadi X1. Seperti yang tadi ya. Silakan variabel yang kita tarik yang merah bulat besarnya klik kanan, rename lalu rubah namanya menjadi X1. Kemudian setelah itu silakan yang X2. X2 ada berapa pertanyaan? Ada 6, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Silakan di drag. Lalu rename namanya latent variabelnya ini menjadi X2. Tadi seperti saya katakan nggak harus X2 ya. Silakan tetapi yang singkat-singkat. Jangan panjang-panjang. Kemudian Z sebagai variabel moderating. Dia ada 11 pertanyaan.
Oke. 11 pertanyaan. Z1 atau Z juga boleh sebenarnya ya. Karena Z-nya cuma 1 kok. Coba saya buat dia sebelah atas, klik kanan, align-nya itu indicators-nya yang top. Yang di atas saya buat misalnya seperti ini. Lalu setelah itu variabel Y-nya silakan ditarik lagi. Y-nya hanya ada 4 pertanyaan. Oke, saya buat rename namanya menjadi variabel Y. Lalu indicators-nya kita buat sebelah kanan, klik kanan, lalu align indicators right. Oke, sudah sampai semua di tahapan ini. Menarik variabel dan indikatornya mulai dari X1, X2, Z1 dan juga variabelnya ada 4 ya. Sebenarnya nggak harus sama persis sama saya untuk variabelnya, harus di atas indikatornya ya. Ini masalah kebiasaan menggambar saja biar terlihat proporsional dan indah ya. Oke, kalau sudah coba kita tarik gambarnya. Silakan kita klik gambar panah yang di atas, lambang connect. Lambang connect. Ya, kalau sudah seperti yang tadi, klik dari tengah, berhenti di tengah. Antara X1 dengan Y, antara X2 dengan Y, untuk moderating seperti itu ya. Z-nya juga harus ditarik ke Y. Tarik dulu di tahapan pertama dalam proses menggambar ini 3 anak panah. Dari X1 ke Y, X2 ke Y, kemudian Z ke Y. Oke, sudah semuanya di tahapan ini sudah menariknya 3 panah sudah? Sudah, Pak. Oke, coba kursornya kita normalkan kembali, jangan menggunakan panah, klik select. Klik kembali select yang di samping laten variabel atau di samping tanda kaca pembesar plus. Oke. Kenapa harus begini? Kenapa harus ada anak panah dari Z ke Y? Karena memang sistem kerja di software Smart PLS ini untuk model moderating harus memang ditarik langsung juga ya. Nah, tetapi kita akan tempatkan dia sebagai variabel moderating. Yuk sama-sama klik kanan variabel Y-nya, klik kanan variabel Y-nya. Oke. Lalu lihat geser ke atas, lalu pilih add moderating effect. Pilih add moderating effect. Oke. Muncul semuanya seperti tampilan punya saya. Iya, Pak. Oke. Coba perhatikan di kiri atas. Ada moderating variable, itu ada tanda seru atau tanda warna merah. Itu bisa diklik, pilih yang Z. Z1. Oke, sebagai variabel moderatornya. Independent variabelnya ini nanti bergantian. Yang pertama kita pilih X1 dulu. Jadi ada 2 kali nanti tahapannya. Untuk yang pertama kita pilih dulu X1. Nanti yang kedua kita pilih X2. Sedangkan Y1 dan Z-nya akan tetap sama. Karena memang model kita dependent variabelnya adalah Y. Moderatingnya adalah Z. Kelewat, Pak. Bisa diulang. Mulai dari sini. Yang lain juga nggak apa-apa ya, silakan. Klik kanan dari sini, dari variabel Y-nya. Sorry. Klik kanan dulu dari variabel Y-nya. Sudah. Kemudian pilih add moderating effect. Ketemu? Add moderating effect. Ketemu? Ketemu. Oke. Kalau sudah, silakan moderator variabelnya Z, karena memang Z1 di sini ya. Kita pilih. Kemudian independent variabelnya kan ada 2, X1 dan X2. Kita pilih secara bergantian. X1 dulu. Sudah, kalau sudah kita oke-kan. Silakan diklik oke. Oke. Nah, ini kan sebenarnya adalah ini bisa ditarik-tarik ya.
ini adalah sebenarnya adalah moderasi. Jadi moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Paham maksudnya ya? Moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Oke, ini yang pertama. Yuk yang kedua kita buat lagi. Klik kanan lagi. Klik kanan lagi. Add moderating effect. Add moderating effect. Silakan diklik. Sama seperti yang tadi. Moderator variabelnya adalah Z1. Independennya bergantian. Tadi X1. Berarti sekarang X2. Oke. Kalau sudah silakan klik OK. Nah, di sini dia. Oke, kalau moderator yang kedua ini apa? Jadi Z memoderasi pengaruh dari X2 terhadap Y. Ya. Oke, kita ganti ini bisa kita rename biar hasilnya nanti bagus ya. Ini bisa klik kanan lalu rename. Coba klik kanan, rename. Ya, ini moderasi X1 atas pengaruh, moderasi Z maksudnya ya. Moderasi Z1 atas pengaruh X1 gitu aja. Cukup. Moderasi Z1 atas pengaruh X1. Otomatis nanti akan muncul terhadap Y. Karena memang panahnya terhadap Y. Oke kan? Kalau mengenai letaknya ini terserah di mana aja boleh sebenarnya ya. Mau kita tarik sebelah bawah dua-dua juga boleh. Yang penting ada keterangannya. Kemudian yang di bagian bawah, klik kanan rename juga. Rename juga. Moderasi, buat namanya moderasi Z1 atas pengaruh X2. Jadi sama dengan yang tadi, hanya X1 berubah jadi X2. Moderasi Z1 atas pengaruh X2, nanti terhadapnya akan muncul ya, terhadap Y. Oke kan? Oke, jadi barusan kita merename dua nama, moderasi pertama dan moderasi kedua. Seperti yang sudah kita tuliskan. Oke. Tahapan membuat gambar kita sudah selesai. Ya, sekarang kita tinggal melakukan proses seperti yang tadi. Pertama validitas dulu dan reliabilitas, baru uji regresi atau uji hipotesisnya, ya. Oke, yang pasti yang memiliki uji validitas ya hanya keempat variabel itu. Moderasi tidak ada uji validitasnya ya, karena dia hanya merupakan data perkalian. Yuk sama-sama klik calculate, lalu pilih PLS algorithm. Sama seperti yang tadi ya. Klik calculate PLS algorithm, lalu pilih start calculation yang paling kanan bawah. Start calculation akan berproses, maka muncul tab yang ketiga. Ya, sekarang sudah lebih paham tentunya membacanya ya. Oke, kita lihat dulu melalui gambar. Kita lihat dulu melalui gambar. Oke, loading faktornya apakah semuanya di atas 0,5? Coba dilihat. Variabel X1, apakah semua loading faktor atau uji validitasnya memenuhi kriteriakah semuanya di atas 0,5? Iya, Pak. Iya, Pak. X2 bagaimana? Sama, Pak. Z1 bagaimana? Sama ya. Y juga semuanya sama. Artinya semuanya sudah valid. Lalu kalau tidak valid, ikuti prosedur yang tadi yang Bapak bilang. Sampai semuanya benar-benar valid. Sebenarnya ketika misalnya loading faktornya di bawah 0,5 atau tidak valid, ada dua cara. Yang pertama menambah responden. Yang kedua adalah menghilangkan atau mereduksi indikator yang tidak valid. Tapi lebih banyak yang melakukan cara yang pertama tadi itu kalau waktunya ada. Makanya Bapak selalu mengatakan usahakan respondennya banyak. Kalau responden di atas 100, umumnya rata-rata uji validitas ini mudah-mudahan lolos ya. Tapi kan syarat minimalnya tetap ada ya. Kita menggunakan here. Kalau saya nggak salah selalu saya
informasikan ya paling tidak 5-10 kali lipat dari jumlah indikator yang ada. Tapi itu batas minimal. Kalau bisa 200 kenapa tidak? Ya, angkatan-angkatan tahun lalu juga ada yang 230, ada yang 180, rata-rata di atas 100, sehingga kalau datanya banyak itu kecenderungannya validitasnya itu lebih cepat. Nah, itu alternatifnya ya. Alternatif kedua ya adalah membuang indikator. Seperti itu yang tadi ya. Oke, uji validitas yang pertama itu tadi sudah selesai. Sekarang uji reliabilitasnya kita lihat. Uji reliabilitasnya kita bisa pilih construct reliability and validity, silakan. Construct validity and reliability, silakan dipilih. Lalu kita lihat X1, X2, Z, dan Y. Coba lihat Cronbach alpanya. Kalau moderasi nggak perlu dilihat ya. Yang dilihat adalah X1, X2. Construct Cronbach alpanya, row dan composite reliability-nya semuanya di atas 0,9. Nah, kemudian AV-nya semua di atas 0,5. Ya, ada juga yang 0,585, 559 di punya saya, tapi masih lolos ya. Oke, jadi artinya uji validitas, uji reliabilitas lolos. Kalau mau melihat yang tadi betanya atau koefisien pengaruhnya itu bisa dilihat. Nah, ada perbedaan yang pertama dengan yang kedua ini. Nah, kalau yang sekarang ada yang negatif, ya, ada yang negatif, ya. Kalau negatif apa maksudnya? Ya berarti pengaruhnya ya terbalik, ya kan? Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Nah, jadi kalau positif itu namanya pengaruhnya searah. Misalnya kita lihat Z1 terhadap Y itu kan positif 0,78378%. Setiap kali Z1 naik, Z naik sebesar 100%, maka Y-nya akan naik sebesar 78%. Kan sangat signifikan ini. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau ini tidak. Kita lihat misalnya ini ya. X1 naik sebesar 1, maka Y akan turun sebesar 0,109. Atau jika X1 turun 100%, maka Y akan naik sebesar 10,9% gitu. Jadi pengaruhnya terbalik. Ketika X naik, Y turun. Ketika X turun, Y akan naik. Itu arti lambang minus. Di dalam angka minus 0,109. Demikian juga yang di bawah. Yang X2 terhadap Y. Minus juga hasilnya ya. Ini hanya contoh saja ya. Kira-kira gitu membacakannya ya. Oke, sekarang koefisien pengaruhnya sudah. Sekarang kita uji hipotesisnya. Yuk sama-sama klik lagi calculate. Lalu bootstrapping. Calculate, bootstrapping. Sudah. Kalau sudah silakan klik start calculation. Oke, nah hasilnya keluar. Ya, ini bisa kita panjangin yang tadi. Oke. Oke, kalau melihat ini, nah ini kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, mungkin nggak persis sama ya. Nah, kalau punya saya yang signifikan ada dua, yang paling atas dan yang paling bawah. Adakah yang berbeda dengan punya saya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Tapi angkanya mungkin nggak persis sama ya. Angkanya beda. Ya, tapi ya itulah beda-beda dikit lah karena memang sampelnya sedikit yang kita gunakan. Nah, supaya paham juga di antara kita bahwa yang saya informasikan sangat penting respondennya banyak. Selain berpotensi validitasnya lancar, juga hasilnya supaya lebih konsisten. Oke. Nah, lalu bagaimana melihatnya? Tadi saya katakan, ini kalau kita interpretasikan, ini sangat luar biasa loh. Coba dilihat ya. X1 mempengaruhi Y tidak? Yang di tengah. X1 terhadap Y signifikan nggak hasilnya? Tidak. Tidak, karena V-values-nya hanya 0,514 dan juga T statistiknya jauh di bawah 1,96. Benar ya? Oke. Tapi lihat ketika Z memoderasi.
Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y, signifikan, benar nggak? Betul. Ketika X1 berpengaruh langsung, diuji pengaruhnya langsung terhadap Y, hasilnya tidak signifikan. Bahkan pengaruhnya negatif. Ya, jadi coba kalau bayangkan misalnya nih, kalau di prodi manajemen misalnya kita, pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan misalnya ya. Ini promosinya naik, penjualan kok malah turun, kan anomali. Melanggar teori. Melanggar kebiasaan umum yang ada di masyarakat, kan begitu ya. Oke. Nah, tapi misalnya ada moderasi, misalnya ada strategi. Ini saya contohkan misalnya strategi marketing, misalnya Z-nya. Moderasi dari strategi terhadap, nah, misalnya biaya penjualan terhadap tingkat penjualan. Nah, berarti kan strategi itu sangat strategis letaknya. Ya, makanya sering Bapak sampaikan ketika menerima usulan judul yang mengandung variabel moderating itu harus sesuatu yang besar, harus sesuatu yang strategis. Karena dia diharapkan bisa memoderasi pengaruh X terhadap Y. Yang tadinya X tidak berpengaruh, dengan adanya moderasi harus berpengaruh. Atau kalau kita mau uji satu arah, dengan adanya variabel moderating bisa memperkuat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, ini kalau diinterpretasikan dalam hasil penelitian ini sangat bagus. Ya, jadi artinya posisi dari variabel moderating itu sangat sentral, sangat penting di dalam sebuah perusahaan itu. Kenapa? Karena dia bisa memperkuat atau membantu variabel independen itu untuk mempengaruhi Y. Y misalnya kinerja. Bapak selalu sampaikan kan, variabel Y itu adalah sesuatu yang besar. Variabel Y itu adalah fenomena yang diamati. Itu sangat penting untuk dinaikkan, ditingkatkan. Makanya variabel Y itu sering kinerja karyawan, kinerja perusahaan, bisa keputusan pembelian, bisa loyalitas, karena memang sesuatu yang besar. Nah, apa yang mempengaruhi itu, baik sebagai variabel independen maupun sebagai variabel moderating ataupun intervening. Oke, nah kalau kita lirik kembali gambar yang tadi, angka yang tadi berubah sebenarnya ya. Tadi di intervening ini Bapak nggak buka. Nah, kalau tadi kan di sini adalah loading factor. Loading factor itu valid apabila di atas 0,5. Nah, sekarang digantikan dengan nilai T. Nah, jadi sebenarnya signifikan atau tidak bisa kita lihat dari, kalau ini tadi kan nilai koefisien pengaruh dari persamaan ya. Nah, sekarang tidak, ini menjadi nilai dari level signifikansi. Jadi kalau hasilnya ini di atas 1,96, maka pengaruhnya signifikan. Jadi sebenarnya selain melihat dari hasil bootstrapping, dari gambar juga bisa dilihat ya. Artinya kalau angka yang ada di garis koefisien ini, jika di atas 1,96 berarti hasilnya signifikan. Nah, jadi terlihat di sini yang signifikan hanya ada dua ya. Pertama adalah Z terhadap Y, yang kedua moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y juga signifikan karena di atas 1,96. Oke ya. Seperti itu cara membacanya dan cara melihat hasilnya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan di bagian moderating. Bagaimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mana lebih gampang, moderating atau intervening? Intervening. Intervening. Pak. Sama aja sebenarnya. Sama aja, lebih kurang. Cuman intervening kan 7 hipotesis ya. Moderating 5 hipotesis. Ya. Sebenarnya sama saja, cuman karena belum terbiasa saja ya. Nah, nanti saran Bapak, ini mungkin malam ini nanti saya download rekamannya, saya upload, nanti saya kirim linknya. Ya silakan dilatih-latih di rumah. Ya, minggu depan mungkin kita akan belajar software Stata. Untuk yang data sekunder mesti tidak banyak ya, tapi nggak apa-apa. Untuk yang menggunakan data primer, anggap sebagai pengetahuan. Dan juga kita belajar satu software lagi, yaitu software untuk membuat video pembelajaran ya. Karena nanti UAS-nya kan direkam dengan video ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari awal sampai akhir yang hari ini? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh.
Ini Pak, Ya. kayak saya kan pakai pertanyaannya kan setuju tidak setuju sama netral kayak gitu kan. Nanti cara ngolahnya biar jadi angka itu gimana Pak? Sebaiknya jangan menggunakan setuju dan tidak setuju, karena itu bukan skala Likert. Kan kita kan udah sebar atau kita revisi di itunya Pak, di Google Form-nya. Mungkin Bapak karena nggak ngelihat itu, mungkin Bapak kelewatan. Biasanya kalau hanya menggunakan skala setuju dan tidak setuju, biasanya saya minta ganti menjadi skala Likert 1 sampai 5. Mungkin Bapak kelewatan itu. Saya yang kelewatan, saya yang salah. Ganti aja nggak apa-apa ya. Tapi nanti di responnya pengaruh nggak Pak? Sangat berpengaruh. Karena beda, cara ngolah datanya nggak menggunakan cara yang tadi. Bukan, maksudnya kan kita kan udah dapat respon dari responden. Kalau kita berubah dari Google Form-nya, pengaruh nggak di respondennya itu Pak? Jadi disebar ulang. Karena kalau dia cuman 2, cara ngolahnya nggak seperti yang tadi. Dan pasti nanti kan jawabannya itu nanti mungkin hanya, ya kalau model pilihan seperti itu cara ngolahnya berbeda sih. Tidak bisa dengan menggunakan Smart PLS. Tapi Pak kalau misal mau tanya Pak Mas, kalau misalkan yang tidak setujunya itu kita ganti jadi 1, terus yang setujunya jadi 2, terus yang netralnya 3, terus apalagi tadi, yang pokoknya yang itunya paling terakhir sangat setujunya jadi 5, boleh nggak Pak? Iya, memang kan itu idealnya. Jadi sistem pengolahan data yang menggunakan Smart PLS ini identik dengan skala Likert atau skala yang 7 atau skala yang 10, tapi tidak untuk skala yang 2, ya dan tidak, atau setuju dengan tidak setuju. Nah, tadi yang menggunakan itu Budi gimana? Hanya menggunakan 2 skala, sangat setuju dengan... ada 5 Pak, ada 5. Dari tidak setuju, sangat tidak setuju, netral. Oh, berarti tetap 5. 5, tetap 5, iya. Oke, bedanya apa? Bedanya apa maksudnya dengan yang tadi kita praktekin? Maksudnya kan di situ saya keterangannya itu Pak, bukan pakai angka. Iya, tadi yang di awal tadi saya informasikan. Jadi gini, tergantung setting kalian. Nanti kalau nggak pakai angka, hasil outputnya misalnya itu tulisan keluarkan sangat setuju. Itu tinggal dikontrol replace saja semuanya. Yang sangat setuju menjadi 5. Ngerti maksudnya kan? Semua tulisan yang setuju menjadi 4. Paham maksudnya ya? Iya. Tuh, karena tergantung settingan kita itu. Angka itu kan. Nah, kalau dikontrol replace ya berarti hanya 5 kali. Iya kan? Iya, mulai sangat tidak setuju berubah menjadi angka 1, sangat setuju berubah menjadi angka 5, baru setuju. Jangan setujunya duluan. Kalau setuju duluan, nanti yang sangat setuju juga sangat 5 jadinya. Ngerti maksudnya kan? Pak, untuk ada lagi pertanyaan? Replaynya di mana, Pak? Sorry, kenapa? Kontrol replaynya itu ada di mana? Nanti kalau sudah di-download Nita, jadi sudah di Excel kan? Nah, kalau sudah di Excel, kalau mau ngolah menggunakan Smart PLS, ya kita pisah aja dari data umur gitu ya. Data umur pakai dia nggak relevan dengan menggunakan Smart PLS. Jadi kalau sudah di Excel baru dikontrol replace. Kalau kontrol replace itu paham nggak menggunakan itu di Excel? Kalau googling aja nanti ya. Kalau nggak apa lihat di YouTube. Sebenarnya kontrol R kan bisa ya. Paham. Ya, replace nanti gitu. Ya, Bapak buka aja Excel sebentar. Excel saya di mana ya? Jarang pakai Excel sekarang. Misalnya Excel.
kalau misalnya ada data begini ya, ini contoh saja. Ini sebenarnya bisa saja ini kan awalnya kan begini ya, misalnya sangat setuju gitu ya. Setuju. Misalnya ini setuju, misalnya gitu ya. Oke, ini contoh saja ya. Kemudian sangat tidak setuju dan tidak setuju ya kan. Nah misalnya ini kalau dalam satu dalam satu sheet yang full bisa saja kita buat. Kalau saya biasanya suka misalnya sorry ini malah tercopy. Misalnya ini, misalnya saya blok semuanya ya, saya coba dulu ya. Misalnya coba saya Ctrl F dulu ya, Ctrl find. Dari sini bisa saya Ctrl F misalnya, Ctrl F. Setelah saya blok ya, saya Ctrl F. Lalu di sini ada tombol replace. Misalnya begini ya, sangat setuju. Ini saya ganti semuanya dengan angka 5 misalnya, ya. Ini nggak ada, Pak. Kenapa? Share screen, Pak. Sorry. Saya salah ya. Oh, yang terakhir nggak saya share screen ya. Saya tutup tadi ya untuk diskusi. Oke, sorry sebentar. Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Oke, bisa dilihat screen saya? Ya bisa Pak. Misalnya nanti kan keluarannya itu ada, saya buat aja begini. Ya, ada, cuman ini campur aduk nanti ya. Misalnya ada yang setuju, ada yang sangat setuju, ada yang netral. Kemudian ini misalnya tidak setuju. Kemudian ada yang sangat tidak setuju. Kan biasanya begitu ya. Nah, misalnya ada 5 lah gitu ya. Jadi nanti kan ini campur aduk si tempatnya biasanya ya. Dalam satu pertanyaan itu ada yang menjawab sangat setuju, ada yang setuju, kira-kira gitu ya. Oke, asumsikanlah begini. Nah, biasanya khusus untuk jawaban semua ya. Kalau untuk yang yang data responden enggak usah. Nah, ini kita blok lalu Ctrl F. Nah, Ctrl F kan di sini Ctrl find sebenarnya ya. Lalu di sini ada tombol replace. Ini bisa saya ganti, misalnya saya ketik di sini sangat setuju atau sangat tidak setuju sama saja ya. Sangat setuju. Ini saya buat angka 5. Misalnya begini. Lalu saya replace all. Oke. Nah, nanti kan otomatis seperti ini dia. Kita lihat hasilnya bahwa semua yang sangat setuju berubah menjadi angka 5. Paham maksudnya ya? Oke, saya blok lagi misalnya saya Ctrl find lagi, lalu saya Ctrl F lagi, lalu saya pilih replace, saya ganti misalnya sangat tidak setuju, saya rubah menjadi angka 1 semuanya, lalu saya replace all. Nah, ini angka akan berubah menjadi angka 1 semuanya. Itu nanti kalau hasilnya sudah keluar dan di-download, kira-kira seperti itu ya. Jadi dirubah semuanya menjadi angka 1 sampai dengan angka 5. Kalau ada yang tidak berubah, ya mungkin ada salah ketik dia. Ya, atau salah ketik di kuesioner kita. Kita harusnya membuatnya tidak setuju. Misalnya tiak, misalnya D-nya misalnya hilang. Itu harus diperbaikin semuanya. Oke. Ada lagi kira-kira yang belum paham tentang itu? Atau ada hal yang lain yang ingin ditanyakan kembali? Silakan, boleh. Terus Pak, maaf, saya mau tanya lagi. Kan pilihan saya kan yang kotak centang itu Pak.
ada yang double jawabnya dalam satu pertanyaan itu gimana ya Pak? Sorry, gimana maksudnya? Cuma ada pertanyaan nomor 1, itu kan ada tidak setuju, sangat tidak setuju, netral sama itu kan. Nah, dia mungkin waktu isi mungkin ada 2 kali centang gitu Pak. Wah. Ya, sebenarnya sih kalau dalam yang sebenarnya ya berarti dia itu gimana sih menjawab pertanyaan itu dengan 2 jawaban, misalnya ya, sangat tidak setuju dan tidak setuju misalnya kan? Iya, kalau ada case seperti itu sebenarnya responden itu tidak layak menjadi responden. Gitu. Ya harusnya sih dibuang dari list. Kan nanti setelah, kan sangat bisa juga begini, kan sebenarnya waktu kalian mengajukan kuesioner, sering Bapak bilang, Bapak nggak bisa ngecek. Nah, artinya kan gini, jangan juga Bapak harus ngisi jawaban juga baru bisa sampai ngecek pertanyaan ke Y1. Ngerti maksudnya ya? Kadang X1 sudah dibuat required, harus saya jawab dulu. Ya enggak bisa lah, masa saya saya jawab 53 kuesioner baru saya bisa meriksakan, enggak kan? Biasanya saya bilang kan, jangan dulu dibuat required. Tetapi ketika kalian mau publish, sebenarnya kan harus dibuat required ya. Maksudnya harus dibuat persyaratan, dijawab dulu itu baru bisa di submit misalnya. Nah, karena kalau nggak kita buat required itu, nanti bisa saja hanya X1 yang dijawab. Variabel Y-nya nggak dijawab sama sekali, tapi dia bisa submit. Nah, ini sebenarnya juga kan nggak bisa dipakai. Nanti kan respondennya dibuang juga. Ngerti maksudnya ya? Jadi responden yang hanya lengkap menjawab dan hanya menjawab 1 jawaban dari 1 pertanyaan yang bisa. Jadi kalau dia menjawab 2 pertanyaan itu nggak bisa jadi responden, atau dia hanya menjawab sebagian pertanyaan, sebagian dikosongkan, itu juga nggak bisa digunakan jadi responden. Seperti itu. Paham ya Budi ya? Paham Pak. Oke. Yang lain lagi, ayo ada pertanyaan lagi. Oh iya, satu lagi, Bapak lupa. Kalau misalnya satu variabel, misalnya ya satu variabel, dia sebenarnya punya 3 indikator. Tapi 1 indikator dibuat 2 pertanyaan. Jadi totalnya 6. Itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya, karena ada juga yang ngajuin ke Bapak, pertanyaannya banyak sekali. Misalnya, dia punya 10 indikator. Nah, kemudian 1 indikator bisa 2 atau 3 pertanyaan. Paham nggak maksud Bapak? Jadi kan khusus untuk pertanyaan X1, karena 10 indikatornya, kalau masing-masing aja 1 indikator 2 pertanyaan itu 20. Ngerti maksudnya ya? Nah, kalau masing-masing 3 itu udah 30 pertanyaan. Variabel X-nya nanti banyak kali bunganya. Paham maksud saya? Indikatornya itu kan banyak sekali. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi kalau misalnya indikatormu sudah ada 5, terus 1 indikator itu ada 2 pertanyaan, ambil rata-rata saja. Jadi misalnya X11 dengan X12 itu sebenarnya 1 indikator. Jumlahkan lalu bagi 2. Kalau dia dalam 1 indikator 3 pertanyaan, jumlahkan lalu bagi 3. Bisa di Excel tentunya. Jadi kalau 5, 5, 5, ya 15 bagi 3 tetap 5. Tapi kalau 5, 4, 4, ya berarti 13 bagi 5. Hasilnya 4, sekian. Paham maksud Bapak ya? Gitu. Untuk indikator-indikator yang banyak gitu. Tapi kalau indikatormu cuma 3, pertanyaan 5, nggak perlu itu dibuat rata-rata. Tapi kalau sudah indikatormu 10, kemudian 1 indikator 2 pertanyaan jadi 20, takutnya kebanyakan. Event. Aduh, si Given ini dangdutan pula di situ. Lagi kondangan kali dia itu. Ada lagi yang lain? Tiba-tiba terkejut saya. Kali ini. Tadi pagi juga saya terkejut kan, yang saya masukin grup segera di-download ya. Nah, tiba-tiba datang teman klien, nggak apa-apa sayang katanya di situ. Terkejut juga saya. Senyum-senyum di grup, lantas langsung dihapus. Nggak ada yang ngeliat ya.
Siapa, Pak? Sudahlah, tidak perlu dibahas. Mungkin maksudnya ngetik ke suami atau apalah. Tapi kan saya terkejut toh. Saya baru posting langsung dijawab, nggak apa-apa saya angkat. Biasanya Mei itu Pak, Mei. Ada lagi pertanyaan? Sudah lupakan. Ada lagi pertanyaan? Sambil dibuka coba ininya ya. Saya mau screen untuk kehadiran. Tumben ini hadir semua. Biasanya 1-2 ada aja yang nggak hadir. Wajahnya cukup segar, Pak. Pak, maaf. Akun saya ada 2 akun. Ya, satunya pakai HP ya, Pak, maaf. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. HP ya, Pak, maaf. Nggak apa-apa itu. Biasa itu. Biasanya karena saya merasa juga sama-sama kerja kita. Dan juga kalian sambil kuliah ya. Saya screen ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Screen yang kedua belum. Kalian di screen berapa di punya saya ya? 1, 2, 3. Ya, kemudian yang terakhir di screen yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, jadi minggu depan seperti ini lagi, nanti ya mungkin sudah di-download hanya 1, yaitu software pembuatan video pembelajaran. Kalau yang ininya nggak perlu di-download dari webnya, hanya dari saya. Nanti bisa saya kirim sehari sebelum lah, beserta contoh-contoh data yang akan kita olah. Itu saja. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Ya Pak, makasih Pak. Ya Ira, jangan salah ngirim Ira ya. Bukan saya itu, kalian itu. Ira salah kirim Pak. Ira. Bukan saya loh yang salah kirim. Ira Pak. Oke lah, oke. Baik, selamat malam semuanya ya. Jangan lupa ya, bagi yang belum ada kuesioner langsung dikirim, yang masih direvisi, diminta revisi. Bayangin aja kalau batas perkuliahan kita minggu depan yang terakhir. Setelah itu dengan batas waktu. Ya, batas waktu maksudnya sesuai dengan jadwal UAS. Nah, kalau sampai sekarang belum juga dibuat kuesionernya, lantas kapan lagi? Kapan lagi disebar, kapan lagi ngolah data, kapan lagi membuat PPT-nya, kapan lagi membuat artikelnya, bikin rekaman presentasinya, itu. Jadi tolong ya, bagi yang belum, bagi yang sudah, jangan juga Pak cukup nggak 40, masih ada pertanyaan kemarin begitu, udah bolak-balik dibilang. Ya, kriterianya ada, kalau bisa upayakan di atas 100. Nah, bagi yang nggak berhasil nginstal hari ini, gimana lah mau saya bilang, kalau di laptop masing-masing nggak berhasil, saya pun pusing. Karena harusnya sih berhasil, apalagi baru install pertama ya. Gitu. Mungkin kalau baru install pertama nggak berhasil nginstallnya, ya mungkin laptopnya terlalu masalah-masalah yang lain. Atau ya bisa banyak kendala lah, atau laptopnya sudah pernah dipakai dan lain sebagainya, saya juga nggak terlalu ini ya. Kalau masih terkendala dengan cara yang tadi gitu. Tapi bagi yang belum install lagi ya, karena ini nanti kan bisa dipelajarin lagi rekamannya ya, diulang-ulang. Contoh datanya juga sudah ada kok. Baik, saya kira itu aja. Selamat malam semuanya. Tutup. Yuk. Malam Pak. Malam semuanya. Terima kasih. Yuk. Selamat malam.